Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, kita bicara tentang code untuk kali ini. Kita lihat dulu secara tren besar di H4-nya. Oke, ini adalah tren besar yang di H4 ya. Oke, so far masih naik ya. Jadi kalau kita melihat di sini, so far naik di sini jelas. Jadi kalaupun teman-teman ada yang sell di harga ini katakanlah, saya kasih ini aja. Patchnya. Bentar. Ini di sini. Set. Ini aja wis. Jadi, nah ini pakai arrow aja. So kalau ada yang sell di harga ini, ya, ini di harga ini sell atau di katakanlah di sini dia ada sell di harga ini. Kemudian, jadi kita bicara tentang hanya mengikuti ini aja, mengikuti indikator ya. Kita tidak bicara tentang yang lain. Kita misal di sini adalah sell, kemudian setelah ini adalah tentunya buy, harga ini adalah buy, and then otomatis ada satu spread ya, jarak antara ini dan ini kisaran 548 ya, cukup tinggi ya, 500 sekarang ini 4 ya, jadi 548. Kita akan lihat nanti. Nah, di sini otomatis di sini ya. Oke. Bisa enggak ini geser? Saya mau geser naik. Oke, sini cukup. Oke, di sini adalah selling, and then kita punya buying dari kayak ini. Oke. Geser naik. Ketumpuk dengan indikator lain, jadi dia enggak mau. Oke. Jadi di sini adalah sell, ada di sini buy, kemudian harga turun lagi, jadi sell lagi. Kita kasih tag di sini. Kita pakai oke. Enggak bisa. Oke. Di sini pakai short lot. Nah, di sini sell, and then kita buy 2 lot. Kita taruh di harga sini, and then karena harga turun kita pakai short di 3. Oke, and then last adalah sini ya, kita punya buy 4. Artinya posisi ini 4 versus 6 ya.
4. Ini kalau kita pakai multiply-nya cuman uh, 1 ya. Ini sel 1, ini ada by 2 harga ini ya kan. Terus kemudian ada sel lagi 3 lot, 1 2 3 lot, berarti 6 lot buy versus 4 lot selling. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa inilah yang kita lakukan, yang biasa saya lakukan apabila memang posisi itu salah. Artinya apa? Ini adalah kalau kita pakai H4-nya seperti ini. Jadi pertimbangannya seperti ini. Namun demikian, ini akan saya downgrade-kan lagi ke M45. Jadi M45. Jadi 45 menit kita pakai time frame 45 menit untuk opennya. Jadi gambarannya seperti kalau open, gambarannya seperti ini ya. Sell buy, sell buy, sell buy. Jadi hanya melihat indikator yang di sini saja kita bisa melakukan satu opsi itu ya. Ini gambaran besar ya, tentu kita nanti akan berbeda bila dia pakai gambaran lebih kecil. Nah, gambaran kecil ya biasanya saya open di ini kita lihat lagi di 45. Jadi antara ini kan buy ya, ini harga lastnya dengan ini harus sama. Nah, ini kan tidak sama dia. Nah, ini kan tidak sama ya, ini tidak sama kan. Jadi tadi adalah buy, kemudian di sini kan buy, di sini 4, tapi kan harga masih turun kan gitu. Nah, kalau belum ada yang open maka ini adalah buy-nya nanti di sini. Nah, ini adalah masa. Jadi satu arah antara H4 dan 45 menit harus satu arah. Kalau misalnya kalau semuanya sudah satu arah, contoh di harga ini. Ya, di harga ini sudah satu arah. Nah, di sini ya di market yang ini dia sudah satu arah, artinya sudah sama-sama naik, di H4 sudah naik. Maka kita tinggal pindah ke M5 atau H5, M15 untuk melihat untuk melihat potensi open posisinya di sini di M5. Kita lihat di M5-nya. M5 panjang ya. Nah, ini. Nah. Ini saya geser dulu. Nah, ini opennya di M5. Artinya M5 tadi harus sama dengan H4 dan 45 menit. Di sini sama. Ya, ada kesamaan. Jadi opennya nanti di sini. Nah, di sini. Ini adalah opennya di harga yang tadi. Kan harus seirama semua. Itu. Harus seirama semua. Nah, jadi otomatis di M15 pun juga akan berubah nanti. Di M15 nanti kita melihat di M15 juga untuk open posisinya. Nah, ini lebih enak seperti itu. Jadi antara trennya bila melihat di H4-nya adalah tren, kemudian di M45 menit adalah harus seirama, harus arah. Gitu. Kalau di 45 adalah buy, maka M15 pun juga harus buy. Nah, di sini tadi ya, kalau di sini adalah ini. Nah, kalau di sini adalah kalau umat ya. Nah, ini. Jadi kalau harus arah antara H4 dengan H4 dengan 45 menit tadi. Jadi opennya kan di 40, melihatnya di 45 menit sama. Kalaupun tidak mau susah-susah, artinya ya kita bisa pakai ini aja.
sell buy gitu. Hanya melihatnya di sini aja. Nanti toh ini nanti kalau nanti dia naik ke atas pasti hasilnya akan apa akan cuan nanti aja tetap tetap akan cuan. Jadi seperti ini. Hasilnya pasti tetap akan cuan. Jadi contohnya kan seperti ini. Sell buy. Ini kan naiknya cukup tinggi nih. Ya, naiknya cukup tinggi. Ini pun sudah nutup semua ini. Saya yakin ini buy sell di sini, buy di sini pun sudah nutup gitu loh. Nah, di sini ada buy, saya yakin sudah nutup karena jarak karena pemakaian lotnya adalah di lotnya di multiple-nya cuma satu ya. Satu, dua, tiga, empat sama kalau kita pakai diaplikasikan di harga ini saya yakin sudah ketika ketika saat ini price lagi naik cukup tinggi seperti ini tentu sudah book profit ya gitu. Kan lumayan kan dari harga ini pun katakanlah ya dari harga ini pun ke sini kan sudah kelihatan ya 1422 ya 1422 lumayan kan cukup tinggi gitu. Jadi kalaupun mau scalping pun juga bisa hanya melihat di trennya yang ada. Kalau di sini scalping ini ada gap ya. Sebentar. Ini kok ada gap ya? Nah, ini ada gap ini. Ini belum ditutup oleh price ya gap ini. Ini kok ada gap. Ini aja kita kasih tanda. Nah, ini kita kasih warnanya merah. Oke. Karena ada gap jadi itu caranya. Jadi kalaupun nantinya dia turun dari harga 2000 ini turun ya 1867 nanti akan dituju lagi. Nah, kalau melihat seperti ini, kalau melihat fase seperti ini ada gap yang belum ditutup oleh price, saya expected malah ke depan minggu depan mungkin ini akan dari sini nanti akan bisa jatuh ke harga sini 18667. Karena di situ adalah gapnya. Jadi gold fokusnya mungkin minggu depan saya akan lebih fokus ke opsi short posisi ya. Saya akan fokuskan ke opsi short posisi untuk bisa nutup gap yang ada di harga ini. Kalau gold turun otomatis harusnya dolar strong maka dia harus turun ini. Itu ya, itu adalah fasenya. Kalau di sini saya lihat ada gap maka ya secara tidak langsung ini menjadi satu pertanda bahwa next partnya dia harus ditutup. Nah, kebetulan kan cukup lama dia kisaran Maret ya. 11 Maret sampai April saat ini belum ini ya, April tanggal 7 ya, tanggal 8 belum ditutup ya. Hampir 1 bulan belum ditutup dia. Jadi ini karena technical harus ditutup maka saya lebih akan fokus nanti untuk bisa nutup minggu depan only short di gold targetnya nanti di 1867. Otomatis di H4 harus berada di bawah low ini. Jadi break 1993 itu adalah satu fase sinyal yang bagus untuk bisa sell atau kalau teman-teman ingin mendahului, nah di sini ini sudah ada sinyal sell. Kalau ingin mendahului ya, artinya mendahului time frame tadi yang besar ini adalah time frame kecil. Ini harusnya sudah bisa menjadi satu analisa untuk bisa sell. Nah, di sini kan harusnya sudah bisa sell di harga ini. Itu dari 2000 ini minggu depan mungkin saya akan fokuskan untuk bisa opsi short posisi di gold. Targetnya tentu 18 sekian tadi. Itu walaupun
belum searah ya. Jadi masih dia harus break di 19 berapa tadi. Itu kalaupun kita mau menunggu boleh. Jadi menunggu mungkin di sekitar 19.51 tadi ya di 4-nya. Break di harga itu mungkin akan bisa bagus atau sebentar saya lihat dulu di 4-nya. Ini tadi harga berapa ya? 1993. Dia harus break 1993 untuk bisa confirm sell, yakin bahwa harga akan sell itu. Otomatis nanti kita cari karena ada gap maka kita akan cari opsi only sell di gold ya seperti ini kadang. Dan saya yakin ketika harga dia naik sudah banyak retail yang memprediksi bahwa harga akan jatuh. Kenapa? Karena di sini ada gap yang belum diisi oleh price. Jadi mungkin di sini ini baru mungkin tanda-tanda bahwa akan turun. Bahkan ada yang mungkin bisa menambah posisi lebih banyak ya. Jadi kebanyakan mungkin akan ada banyak loss di harga ini. Di harga ini akan banyak loss. Kenapa? Karena expected-nya setelah ada break candle merah ini terbentuk, maka maunya dia langsung nutup gap, tapi kenyataannya price malah naik dulu, turun, naik lagi, bahkan break higher high di harga ini. Di 2009 di break higher high sampai ke kisaran 2029. Itu ya jadi mancing untuk retail untuk bisa cut loss posisi atau bahkan loss atau bahkan margin call di harga seperti ini ya, apalagi sampai di harga ini pasti ini cukup banyak retail yang sell di harga ini itu karena secara teknikal ya selama harga naik terus maka retail akan sell, selama harga turun itulah di saatnya retail untuk buy, biasanya seperti itu. Jadi retail kan kebanyakan gitu, ketika kita sell maka harga pasti naik, kalau kita mau buy maka harga malah sebaliknya turun. Oke, itu teman-teman yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bye bye, have a nice day.